Game start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kansa Zahra Nur Hikmat dari absen 15 kelas 12 MIPA 7. Hari ini saya akan menjelaskan tentang unsur golongan pertama atau yang biasa kita kenal sebagai logam alkali. Siapa nih yang sudah pernah mendengar istilah ini? Jadi, unsur golongan pertama ini adalah unsur-unsur yang ada di golongan 1A pada tabel periodik. Mereka punya satu ciri khas yang gampang diingat, yaitu semuanya hanya memiliki satu elektron valensi. Contohnya ada beberapa unsur, seperti litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fransium. Nah, apa sih sifat-sifat mereka? Berikut beberapa sifat umum logam alkali. Pertama, sangat reaktif. Logam ini gampang banget bereaksi, terutama sama air, oksigen, atau halogen. Jadi, kalau kalian pernah melihat video logam yang meledak di air, itu merupakan contohnya. Kedua, semakin bawah semakin lunak. Dari litium sampai fransium, kekerasannya semakin berkurang. Ketiga, titik leleh dan titik didihnya rendah. Pada suhu kamar, mereka biasanya padat, kecuali cesium yang hampir mencair. Keempat, konduktor listrik dan panas yang baik. Karena satu elektron valensinya mudah bergerak, logam ini bisa menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Dan terakhir, bentuk senyawa ionik. Logam ini gampang banget membentuk kation bermuatan 1+ saat bereaksi. Unsur-unsur ini mungkin kelihatan biasa, tapi perannya besar banget di dunia kimia dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, demikian penjelasan singkat tentang unsur golongan pertama. Semoga teman-teman bisa jadi lebih paham ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang topik yang gak kalah menarik, yaitu sifat koligatif larutan. Jadi, sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang hanya bergantung pada jumlah partikel zat terlarut, bukan jenisnya. Nah, sifat-sifat ini mencakup 4 hal utama. Pertama, penurunan tekanan uap jenuh. Ketika zat terlarut ditambahkan ke pelarut, tekanan uap jenuhnya jadi lebih rendah dibandingkan pelarut murni. Kedua, kenaikan titik didih. Larutan mendidih pada suhu yang lebih tinggi dibanding pelarut murni. Misalnya, kalau kita tambahkan garam ke air jadi mendidih di suhu yang lebih tinggi. Ketiga, penurunan titik beku. Sebaliknya, larutan membeku pada suhu lebih rendah dibanding pelarut murni. Contohnya, air garam lebih lama membeku daripada air biasa. Dan yang terakhir, tekanan osmotik. Ini adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mencegah aliran pelarut melalui membran semi-permeabel. Faktor yang mempengaruhi sifat koligatif. Ada 2 faktor utama yang memengaruhi sifat koligatif. Pertama, jumlah mol zat terlarut. Semakin banyak mol zat terlarut, semakin besar pengaruhnya terhadap sifat koligatif. Kedua, jenis pelarut. Pelarut punya konstanta molal Kf atau Kb yang berbeda. Jadi, efek sifat koligatif tergantung pada pelarut yang digunakan. Nah, ini penting banget buat diaplikasikan di dunia nyata, seperti dalam pembuatan cairan infus atau pengawetan makanan. Jadi, itu dia penjelasan tentang sifat koligatif larutan. Semoga pembahasan ini membantu teman-teman memahami konsepnya dengan baik. Setelah kita membahas teori tentang unsur golongan pertama dan sifat koligatif larutan, sekarang saatnya kita mencoba latihan soal untuk menguji pemahaman. Soal pertama, unsur golongan pertama diketahui natrium atau Na merupakan unsur golongan pertama. Yang ditanyakan, mengapa natrium ini sangat reaktif? Jadi, natrium itu sangat reaktif karena hanya memiliki satu elektron valensi. Elektron valensi ini mudah dilepas agar natrium dapat mencapai konfigurasi elektron yang stabil seperti gas mulia atau neon. Karena sifat ini, natrium mudah bereaksi dengan unsur lain seperti air, oksigen, atau halogen. Baik, kita akan mulai menghitung penurunan titik beku larutan NaCl. Kita akan kerjakan langkah demi langkah supaya lebih mudah dipahami. Pertama, mol zat terlarut NaCl. Kita mulai dengan menghitung jumlah mol NaCl. Rumusnya adalah massa jenis NaCl dibagi dengan massa molar atau Mr dari NaCl. Diketahui massanya 58,5 gram dan Mr-nya juga 58,5
58,5 gram per mol. Jadi mol NaCl itu adalah 58,5 dibagi 58,5, hasilnya 1 mol. Kedua, molaritas larutan. Selanjutnya kita akan hitung molalitas. Rumus molalitas adalah jumlah mol zat terlarut dibagi dengan massa pelarut dalam kilogram. Massa pelarutnya 500 gram, atau kita ubah dulu menjadi kilogram dengan cara dibagi 100, yaitu hasilnya 0,5 kilogram. Maka molalitas yaitu 1 mol dibagi 0,5 kilogram, hasilnya 2 mol per kilogram. Dan berikutnya penurunan titik beku atau delta TF. Sekarang kita hitung penurunan titik beku dengan rumus delta TF sama dengan KF dikali molalitas. Diketahui KF atau konstanta penurunan titik beku air adalah 1,86 derajat Celcius per molal. Kita kalikan KF dengan molalitas atau 1,86 dikali 2. Hasilnya adalah 3,72 derajat Celcius. Jadi larutan ini mengalami penurunan titik beku sebesar 3,72 derajat Celcius. Latihan soal ini membantu kita memahami lebih dalam tentang reaktivitas unsur golongan pertama dan penerapan konsep sifat koligatif larutan. Semoga pembahasan ini membantu teman-teman memahami konsepnya dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.